Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama YouTube channel saya, Selvi Anggraini. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori struktural dan apa saja contohnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu teori struktural. Teori struktural adalah sebuah teori yang berisi sudut pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan. Selanjutnya, kita akan membedah karya sastra dengan teori struktural pada puisi doa Chairil Anwar. Nah, dalam puisi doa tersebut terdapat unsur intrinsik puisi. Yang pertama adalah tema. Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Pada puisi, sebuah tema menjadi landasan dan garis besar dari isi puisi tersebut. Isi puisi tersebut tema puisi doa Chairil Anwar yaitu tentang kepasrahan diri seorang makhluk kepada Tuhannya. Unsur intrinsik yang kedua pada puisi doa adalah rasa. Pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial, pengalaman, dan psikologi penyair. Puisi doa karya Chairil Anwar menunjukkan rasa atau suasana puisi yang penuh pengharapan, kepasrahan, dan kehusuran. Yang ketiga, nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berhubungan dengan tema dan rasa yang ditunjukkan penyair pada pembaca. Bisa dengan nada menggurai, mendikte, nada sombong, nada tinggi, atau seolah ingin bekerja sama dengan pembaca. Pada puisi doa, penyair bersikap mengajak membaca agar selalu mengingat Tuhan. Suasana yang tergambar dalam puisi doa adalah ragu, sedih, dan haru. 4. Amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memaknai puisi tersebut secara langsung atau tidak langsung. Amanat dalam puisi doa merupakan manusia yang senantiasa memerlukan Tuhan di dalam hidupnya, karena sesungguhnya hidup itu bagian dari skenarionya. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Puisi adalah bentuk karya sastra yang padat dengan sedikit kata-kata, sehingga diksi atau pemilihan kata menjadi sangat penting dan krusial bagi nilai estetika puisi. Pada puisi doa karya Chairil Anwar diceritakan bahwa penyair tengah mengalami kritis iman, sehingga diksi yang digunakan oleh penyair adalah diksi yang menggambarkan perasaan yang ragu, bimbang, dan lemah. Pada puisi tersebut terdapat beberapa diksi seperti penuh, seluruh. Memang dua kata tersebut mempunyai makna yang sama, namun penulis melukiskannya sedemikian rupa untuk menyatakan bahwa Tuhan ada dan berada di mana-mana. Unsur intrinsik puisi yang keenam, imajinasi adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Imaji dapat dibagi menjadi tiga, yaitu imaji suara, auditif, imaji penglihatan, visual, dan imaji raga atau sentuh, imaji takjil. Penyair mengajak pembaca untuk membayangkan dirinya sendiri yang mengalami luntur iman, kemudian meyakini bahwa tidak ada kemudian jalan lain baginya kecuali kembali ke jalan Tuhan. Terdapat imaji cinta rasa yang membuat pembaca seakan ikut mengelus dada dan menyadari dosa-dosanya, kemudian membaca
merasa yakin bahwa hanya dengan mengikuti jalan Tuhanlah akan keselamatan. 7. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji, biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Dalam puisi doa, penulis sadar dengan kritis iman yang dialami dan langit ingin kembali ke jalannya, jalan yang benar. 8. Gaya bahasa atau majas adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menyimpulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Aku menggambarkan di negara asing merupakan majas metafora, membandingkan suatu tanpa menggunakan perbandingan, keseriusan perbandingan dan kehusukannya dalam berdoa dengan menggambarkannya ke negeri asing. Lalu pada kutipan aku hilang bentuk atau remuk mengandung majas hiperfora. 9. Irama merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, atau pada akhir baris puisi. Sementara ritma adalah tinggi rendah, panjang pendek, keras lemahnya bunyi. Pada bait, susunan rima merupakan rima acak didominasi oleh vokal U yang merupakan vokal berat. Hal itu menggambarkan bahwa masalah krisis iman yang dialami penulis merupakan masalah yang berat. Pada bait, susunan rima merupakan rima acak didominasikan oleh vokal U yang merupakan vokal berat. Hal itu menggambarkan bahwa masalah krisis iman yang dialami penulis merupakan masalah yang berat. Unsur intrinsik puisi yang terakhir, tipografi. Perwajahan adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris. Biasanya pada baris puisi tidak selalu diawali huruf besar, kapital, serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Dalam puisi doa, penulisan menekan huruf kapital di setiap awal lirik yang menggambarkan sesuatu yang tegas dan tenang terang-terangan bahwa ia mengalami kritis iman.